Reza Gladys menjual produk tidak punya izin edar dari BPOM. Oke, dan belum ada tindakan untuk Belum ada tindakan, BPOM kemana? Gitu. Malah orang dipenjarakan. katanya ada pihak yang mau menjadi penjamin untuk Nikita bebas. Apa benar seperti itu? Kalau uang 2 miliar dikatakan sebagai uang hasil kejahatan TPPU, maka orang yang menyembunyikan itu adalah Reza Gladys. Dia yang menyembunyikan uang itu. Menyembunyikan kemana? Menyamarkan kemana? Menyamarkan ke perusahaan PT Bumi Parama Wisesa. Harusnya kalau Nikita dibilang sebagai pelaku TPPU, dia dulu yang dijerat pelaku TPPU. Muncul yang namanya pasal TPPU yang akhirnya memperberat hukuman dari 4 tahun jadi 6 tahun. Nah, gimana tuh tanggapannya? Sampai hari ini Mbak, sampai hari ini detik ini saya nggak tahu apa rahasia di balik produk skincare yang ditakutin oleh siapa namanya Reza Gladys. Oh, sementara dia merasa terancam dengan kata-kata ini, tapi Nikita dihukum karena mengancam produk. Oke. Nggak nyambung. Halo Oke Zoners, welcome to Perspektif bareng gue Fitri Ramadhani. Oke Zoners, perjuangan Nikita Mirzani rupanya belum usai walaupun vonis sudah dijatuhkan. Nah, seperti apa jalan hukum yang ditempuh oleh Nikita Mirzani? Saat ini sudah hadir di studio 2 orang pengacara dari Nikita Mirzani. Ada Bang Usman Lawara dan Mas Galih Rakasiwi. Terima kasih sudah hadir di studio Perspektif. Terima kasih. Oke, mungkin kita langsung aja nih dari Mas Galih dulu. Mas Galih, ini kenapa nih tiba-tiba ramai PK? Awalnya seperti apa, Mas? Ya, untuk PK itu kan hak daripada Nikita Mirzani ya untuk mengajukan upaya hukum yang terakhir ya, PK ini. Kenapa digunakan upaya hukum peninjauan kembali ini? Karena dari awal persidangan pertama sampai dengan kedua dan di tingkat PT terus di Mahkamah Agung ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di mana keadilan yang kita perjuangkan sampai dengan saat ini belum menemukan titik temu yang menurut kami itu sangat tidak adil untuk Nikita Mirzani. Makanya ya kesempatan untuk PK ini adalah upaya hukum yang terakhir ini kita akan maksimalkan untuk perjuangan Nikita Mirzani. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau Mas Usman sendiri sebenarnya apa sih yang dituju atau target apa yang ingin dicapai oleh Nikmir sendiri dari upaya PK ini? Ya tentu pertama gini, targetnya adalah bahwa yang paling penting kita bisa mengungkap kebenaran dan keadilan dalam proses hukum ini. Yang kedua tentu target kita ya berharap Mahkamah Agung dalam hal ini bisa melihat kasus ini lebih komprehensif, lebih utuh, baik dari segi fakta, kemudian ada segi yuridisnya, kemudian ada segi sosiologisnya. Kenapa? Karena kasus ini bermula dari sebuah produk ya yang diduga produk itu berbahaya di sekitar tahun 2024. Maka kenapa kemudian tadi saya katakan bahwa hukum perkara ini harus dilihat dari segi hukum yang juga adalah dari segi sosiologisnya itu. Karena implikasinya kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada satu orang atau salah satu kelompok, tapi kepada masyarakat luas pada umumnya. Karena ketika Nikita Mirzani pada saat itu tidak bersuara, mungkin ya pada saat itu ketika tidak bersuara, mungkin saja produk ini masih terjual terus. Gitu. Nah, kaitan dengan skincare, betul, perawatan wajah. Perawatan wajah, itulah yang disuarakan oleh Nikita di awal permasalahan kasus ini gitu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba persoalan yang seharusnya negara itu berterima kasih sama Nikita. Begini, ada loh sosok public figure yang mau berbicara soal ini ya, kemudian dengan bicaranya dia itu malah bergeser ke arah sengaja digeser ya begitu ya, maksud saya gitu, sengaja digeser menjadi ke arah pidana tuh. Nah, pasalnya pun, hukumnya pun, faktanya pun tidak sesuai dengan apa yang sudah kita persidangkan dari tingkat pertama sampai tingkat
kasasi. Kasasi. Alhamdulillah kami kemarin baru selesai mengajukan PK untuk kasus ini kita. Gitu. Oke, nah ini kan ketika di tahap banding ini kan muncul yang namanya pasal TPPU yang akhirnya Betul. memperberat hukuman dari 4 tahun jadi 6 tahun. Nah gimana tuh tanggapannya? Apakah memang sudah tepat dimasukkan pasal TPPU di perkara ini? Tidak tepat, karena sangat janggal, di mana pada saat persidangan pertama ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sama sekali tidak terbukti TPPU-nya. Nah, kejanggalan terjadi ketika di Pengadilan Tinggi. Nah, di situ dikatakan Nikita Mirzani terbukti secara sah meyakinkan bersalah TPPU-nya. Nah, makanya di Pengadilan Tinggi menjadi 6 tahun. Nah, yang sangat disayangkan ada juga pertentangan di putusannya Ismail kan, Iya. karena kan hanya di-split aja. Sementara Ismail sendiri tidak terbukti. Dan Niki kan di situ disebutkan juga itu turut serta ya, secara otomatis berarti kan kalau turut serta berarti kan ada pelaku yang utamanya. Iya. Nah, yang disayangkan itulah pertentangannya, kenapa Nikita dinyatakan bersalah sementara Ismail tidak, padahal mereka itu satu kesatuan juga seperti itu. Nah, kejanggalan kan terjadi di situ ya Mbak ya. Apa kan kalau nggak salah juga ada screenshot yang diragukan, itu maksudnya gimana tuh? Oh, Salah satu alat screenshot. bukti. Oh, screenshot. Nah, screenshot yang dinyatakan itu adalah potongan-potongan video. Nah, sementara itu kan dijadikan alat bukti. Yang namanya video kan harusnya utuh. Videonya ditampilkan, kita minta untuk dibuktikan mana sih videonya, tapi kenyataannya itu hanyalah screenshot daripada potongan video. Nah, itu juga salah satu kejanggalan kami, makanya itu adalah bagian daripada memori PK kami di sana. Ada potongan yang potongan video tapi yang ditampilkan hanya berupa screenshotnya aja. Oke. Nah kemarin itu sempat ada disebut juga soal kehilafan hakim, itu Ya. gimana tuh kehilafan hakim juga? Ya banyak, sebenarnya kan makna khilafan hakim ini kalau kita berbicara secara hukum luas, tapi coba kita persempit makna khilafan hakim itu dengan melihat apa yang dipertimbangkan, bagaimana faktanya, apa pasal atau hukumannya, kira-kira begitu. Nah, ketika ketiga ini tidak sinkron, maka disitulah letak khilafan hakim atau kekeliruannya. Saya contohkan tadi begini. Gimana? Ya, kita lihat tadi kan pertanyaannya Mbak soal TPPU kenapa naik di PT ya. Nah, PTPPU kenapa itu bisa naik di PT? Karena pertimbangannya simpel ya. Nah, kita ini kami juga belajar ya soal TPPU itu, bagaimana sebenarnya kejahatan TPPU itu beroperasi. Karakteristik dari TPPU itu secara umum orang yang tidak belajar ilmu hukum pun akan tahu bahwa transaksi TPPU itu berbelit-belit. Iya. Harus diputar dulu, kemana uangnya, siapa yang ditini, kan begitu ya. Apa yang menyamarkan? Siapa yang menyamarkan. Nah, itulah upaya yang kita sampaikan.